Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayul hadirun hadirat a'azani Allah wa yakum ajma'in. Para bapak, ibu, ikhwan dan akhwati fillah, khususnya dumateng sahibul bait ingkang kula hormati, hadanallah wa iyyakum ajmain. Mugi-mugi kula njenengan sedaya terus senantiasa angsal hidayah Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi ini, di suasana yang cerah, kita dalam keadaan sehat, aman, dan tidak terkena musibah. Di saat yang sama banyak di antara saudara-saudara kita yang mengalami ujian yang berat. Rumah mereka rusak. Mohon maaf, keluarganya banyak yang meninggal. Makan minum menunggu bantuan. Bahkan untuk sholat saja juga mereka terkadang masih dalam ketakutan. Alhamdulillah, kita di tempat ini, di sekitar kita, dalam keadaan aman, dalam keadaan yang kita bisa tenang tatkala beribadah. Mudah-mudahan nikmat ini terus Allah berikan kepada kita, sehingga kita terus bisa bersyukur kepadanya dan membaguskan ibadah-ibadah kita. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita doakan mudah-mudahan saudara-saudari kita yang tertimpa musibah, yang meninggal mudah-mudahan meninggal dalam keadaan syahid, yang sakit dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Begitu pula yang saat ini rumahnya rusak, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa jamaah, mudah-mudahan terus tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi kita yang tercinta, uswah hasanah kita yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam juga untuk keluarga beliau, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di pembahasan ciri ahli surga di dunia sudah kita ambil 7 poin dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Terakhir kita membahas ciri ahli surga tatkala di dunia adalah takwa. Maka sekarang yang ke-8 kita akan masuk pembahasan ciri ahli surga di dunia adalah kasratul istighfar. Kasratul istighfar. Ingat, memperbanyak atau banyak istighfar. Bukan hanya istighfar, tapi memperbanyak istighfar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullah, pengarang kitab kita yaitu Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun, Syekh Abu Islam berkata, yukhbiruna Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi anna ahlal jannah wa hum fi hadhihi dunya fi daril amal kanu yukthiruna minal istighfar
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam kitabnya, anna ahlal jannah, sesungguhnya penduduk surga, wa hum fi hadhihi dunya, yang mana mereka dalam kehidupan dunia ini, fi daril amal, yang kehidupan dunia ini adalah tempat untuk beramal. Kanu, mereka semua ahli surga itu cirinya memperbanyak istighfar. Istighfar yang mereka lakukan itu banyak. Fa idza fa'alu ta'ah, tatkala mereka habis berbuat taat, mereka istighfar. Tatkala seandainya mereka terperosok dalam maksiat, mereka istighfar. Istighfarnya mereka tidak menunggu habis melakukan dosa besar. Istighfarnya mereka tidak menunggu setelah maksiat yang besar. Tapi tatkala mereka melakukan ketaatan, mereka pun memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat 51, surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muksinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan berada di taman-taman surga dan di mata-mata air surga. Mereka akan mendapatkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Innahum kanu qabla dzalika muksinin. Karena sesungguhnya mereka sebelumnya, tatkala mereka berada di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka tatkala berada di malam hari tidak digunakan hanya untuk tidur, tapi mereka sedikit untuk tidurnya. Mereka gunakan untuk sholat. Mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat keadaan kita. Mari kita lihat masing-masing diri kita. Apakah kita tersifati dengan ayat-ayat yang kita baca tadi? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yanamun. Mereka adalah orang-orang tatkala malam hari tidak hanya untuk tidur, tapi mereka juga bangun untuk sholat. Famadza kanu yaf'alun? Apa yang mereka lakukan tatkala mereka berada di malam hari? Kanu yabituna lirabbihim sujada wa qiyamah. Mereka menghabiskan malamnya untuk berdiri, untuk sujud, untuk rukuk. Fa idza ma jaa fi waqti sahar, dan tatkala datang waktu sahur, waktu sebelum subuh, maka mereka memperbanyak istighfar. Mereka memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperbanyak memohon ampunan kepada Rabb-Nya. Inilah sifat yang Allah sifatkan di surat Adz-Dzariyat tentang orang-orang yang akan mewarisi surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, dos pundi kula lan jenengan sedaya? Banyak orang kalau malam bukan untuk istighfar, bukan untuk sholat, tapi nonton bola. Apalagi Piala Dunia. Nggih. Masya Allah. Banyak orang ketika malam hari begadang, bukan untuk berdiri sholat, tapi untuk jagongan. Banyak orang ketika malam hari hanya untuk apa? Ngobrol
kesana kemari yang tidak ada manfaatnya. Ini sungguh hal yang tidak begitu manfaat. Padahal ciri orang yang beriman, yang beruntung itu apa? Mereka orang-orang yang menjauhi perbuatan yang tidak manfaat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, dengan ayat yang kita baca tadi, apakah sifat itu ada pada diri kita? Atau justru istighfarnya kita hanya ba'da sholat, bukan ketika di waktu sahur? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat ketiga, surat Al-Imran 133 sampai 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala: "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Apa sifat mereka yang akan mewarisi surga? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat senang, di saat lapang. Kalau orang sekarang di saat bayaran ya, di tanggal 6 gitu ya. Atau di saat susah, di saat sumpek sedih, tanggal tuwek, dompetnya tipis gitu nggih. Jadi tetap infak insyaallah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang berusaha untuk menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, dan mudah memaafkan kesalahan manusia. 3 ciri di ayat ini. Suka berinfak, menahan marah, suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Jalla wa Ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah melanjutkan 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang tatkala mereka berbuat fahisah dan mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah. Terus tidak hanya ingat, fastaghfaru lidzunubihim, karena merasa terperosok dalam lembah dosa, lembah maksiat, dia istighfar atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena mereka yakin, wa ma yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka enggak melanjutkan kemaksiatan yang dia lakukan, tidak meneruskan. Wahum ya'lamun, karena mereka mengetahui. Terus ketika sifat-sifat tadi dilakukan ada pada diri seseorang, apa janji Allah? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Bagi mereka balasannya apa? Ampunan dari Rabb mereka. Tidak hanya itu, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka akan kekal di situ. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang melakukan, yang beramal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat di ayat ini dan ayat sebelumnya. Di antara ciri orang yang mewarisi surga, apa yang mereka lakukan di dunia? Mereka adalah orang-orang yang suka beristighfar. Mereka adalah orang-orang yang suka beristighfar. Jamaah, tatkala seorang hamba meninggal dunia, kemudian mereka dosa-dosanya diampuni, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung.
Tapi tatkala manusia meninggal dunia, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, mereka lah orang-orang yang rugi. Makanya Nabi Adam alaihissalam tatkala melakukan kesalahan dan dosa, maka dia bersegera minta ampun kepada Rabb-Nya sambil mengatakan, qala, Adam dan Hawa berkata, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kalau sekiranya jenengan tidak mengampuni dosa kami, niscaya kami akan menjadi orang yang merugi. Artinya orang-orang yang membawa dosa, terus seandainya dosanya gak diampuni oleh Allah, mereka lah orang yang rugi. Tapi tatkala diampuni, mereka akan orang yang bahagia. Nabi Nuh alaihissalam juga pernah mengatakan dalam surat 11, surat Hud ayat 47. Kalau tadi surat 7 ayat 23, surat Al-A'raf, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 23. Nabi Nuh berkata, surat Hud ayat 47, surat 11, wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Wahai Rabbku, wahai Allah, kalau sekiranya jenengan tidak mengampuni dosaku dan tidak merahmati aku, niscaya aku termasuk orang yang merugi, wahai Rabb. Lihat jemaah, Nabi Nuh yang kita tahu hidupnya berdakwah berapa? 950 tahun, dakwanya saja itu. Laila wa naharo, siang malam. Coba, kalau jenengan berapa tahun dakwanya? Berapa tahun dakwanya? Beliau 950 tahun, siang malam berdakwah. Tapi tetap meminta kepada Allah, wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau sekiranya engkau ya Rabb tidak mengampuni aku, tidak merahmati aku akan menjadi orang yang rugi. Ngapunten jamaah. Kira-kira seorang nabi itu masuk neraka enggak? Nabi masuk neraka mboten? Enggak mungkin. Tapi kenapa minta ampun? Kenapa minta rahmat? Karena ingin mencontohkan kepada siapa? Umatnya. Sekelas Nabi Nuh saja minta ampun, minta rahmat Allah, apalagi sekelas yang panjen. Lebih pantas kula jenengan minta ampun, ya, astagfirullah wa atubu ilaih dan seterusnya, dan minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jamaah, dikatakan oleh para ulama, talabul maghfirah minallahi du'aun muhimun wa azimun jiddan. Meminta ampunan kepada Allah merupakan doa yang sangat penting, agung perkaranya. Yad'u bihi at-ta'i'u ba'da ta'atihi wa yad'u bihi asi ba'da ayyatuba min maksiyatihi. Istighfar ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang taat setelah dia berbuat taat. Istighfar ini dibutuhkan oleh orang-orang yang maksiat setelah dia maksiat. Sehingga fayahtaju ilaihi sholihu wat talihu. Istighfar ini dibutuhkan oleh orang-orang yang solih dan orang-orang yang tolih. Solihun lawannya tolihun, bukan tolah-toleh loh, okay? Tolih, ya, tolihun sama solihun. Solihun lawannya tolihun. Orang yang soleh butuh dengan istighfar. Orang yang tolih, orang yang jelek, orang yang buruk, maka butuh dengan istighfar. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berikut ini beberapa contoh sebelum kita masuk. Kenapa sih ahli surga itu kok suka istighfar ketika di dunia? Nah, sebelum itu kita harus paham, ternyata para anbiya, para rasul yang diutus oleh Allah, yang kita tahu mereka adalah manusia pilihan. Manusia itu banyak, tapi yang diutus membawa beban
wahyu, risalah adalah manusia-manusia pilihan. Dan ternyata mereka semua adalah orang-orang yang mencontohkan kepada kita kalau mereka itu meminta ampun kepada Rabb-nya. Sekecil kesalahan yang mereka lakukan, mereka merasa bersalah, merasa itu kurang dalam hal ketaatan kepada Rabb-nya. Apalagi sekelas kula jenengan. Contoh Nabi Nuh jamaah. Nabi Nuh. Silakan nanti dibuka di surat 71. Surat Nuh ayat 28. Bagaimana Nabi Nuh pernah berdoa meminta ampun kepada Rabb-nya. Surat 28. Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Poin kita adalah poin yang pertama. Nabi Nuh berkata, Rabbi ufirli, wahai Rabbku, ampuni aku. Ucapan Rabbi ufirli ini ucapan apa jamaah? Minta ampun, istighfar. Istighfar. Makanya tatkala kita waktu sholat, lihat, setelah kita memuji Allah di rukuk kita, menyanjung Allah di i'tidal kita, terus meninggikan Allah di sujud kita kemudian berdoa tatkala duduk di antara dua sujud, apa? Rabbiufirli, Rabbiufirli, atau Rabbiufirli warhamni. Momennya pas, kata Syekh Abdul Razak. Kenapa? Sebelum orang itu berdoa, hendaknya apa? Memuji, menyanjung, memuliakan Allah. Rukuk, i'tidal, sujud. Ketika kita baca sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus ketika kita duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Rabbiufirli. Sangat pas berdoa di saat setelah kita memuji, menyanjung Allah. Karena kita tahu kita ini banyak salah dan dosa. Momen itulah kita duduk mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh ketundukan, mengakui banyak salah dan dosa. Dan ternyata ucapan Rabbiufirli dalam duduk di antara dua sujud sama diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat apa tadi? Surat Nuh ayat 28. Sekelas beliau alaihissalam meminta ampun. Dan kita tahu beliau adalah Rasul yang pertama kan? Tidak hanya Nabi tapi Rasul. Karena kelasnya Rasul itu lebih istimewa daripada Nabi. Tapi tetap yang diucapkan apa? Rabbiufirli. Ada orang Arema, yang Arek Malang, kok nggak pernah Rabbiufirli belas? Ya napa nih? Di sini nggak ada, insya Allah ya. Hati-hati, karena bukan ngaji di sini ya. Terus kedah kula njenengan memperbanyak Rabbiufirli. Ustaz, saya nggak habis dosa kok. Loh, apakah nunggu dosa dulu kita Rabbiufirli? Karena ada kalanya kita dalam menunaikan kewajiban kurang. Makanya nanti kita lihat di antara petunjuk sunnah-sunnah Nabi, tatkala orang itu habis ibadah tetap disuruh istighfar. Habis ibadah, jenengan sholat kan habis ibadah. Setelah salam apa yang Anda baca? Istighfar. Kan bukan maksiat itu. Karena kita merasa ada kekurangan mungkin, kurang sempurna mungkin, kurang khusyuknya mungkin, banyak lalainya mungkin. Langganan gitu. Kan gitu. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekarang. Siapa yang enggak tahu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim jamaah. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Khalilullah, kekasihnya Allah. Bahkan nabi-nabi yang ada kembali kepada Nabi Ibrahim. Karena ada Ishak ke bawah orang-orang Bani Israel ya. Dan Ismail ke bawah Nabi Muhammad. Apa di antara ucapan beliau? Silakan dibuka surat 14 ayat 41. Surat 14 ayat 41. Beliau di antara doanya, saya potong saja wis enggak semuanya. Beliau berdoa, Rabbana ghfirli. Ya, wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Sebelum ada larangan mintakan ampun kepada orang tua yang kafir.
Tapi poin kita apa? Rabbana ufirli, wahai Rabb kami, ampuni aku. Wahai Rabb kami, ampuni aku. Siapa ini yang bilang jamaah? Nabi Ibrahim. Pasti surga lah sudah, dijamin surga. Tapi kenapa minta ampun? Tidak lain supaya umatnya mencontohnya. Tidak lain karena keagungan akhlak dan ketawaduannya, yang tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Nuh sudah, Ibrahim sudah, Nabi Musa alaihissalam, ya, nabi dari kalangan Bani Israel yang kita tahu Al-Quran begitu banyak bercerita tentang Nabi Musa, bahkan terbanyak. Allah menyebutkan dalam surat 28, surat Qasas ayat 16. Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim, qala rabbi inni dolamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Surat Qasas ayat berapa? 16. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inni dolamtu nafsi, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku. Faghfirli, ya Allah, jenengan sepunten dosa-dosa kula. Faghfaralah, maka Allah pun mengampuninya. Subhanallah. Sekelas sinten? Nabi Musa yang punya titel Kalimullah, orang yang pernah diajak bicara oleh Allah. Kalau jenengan kan diajak istri bicara nih. Halo. Ini luar biasa. Tapi kenapa beliau seperti itu? Ya ketawaduannya, keagungannya, dan ingin mencontohkan kepada umatnya. Bahkan apa? Kita butuh dengan istighfar. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa. Baik. Sekarang kita lanjut Nabi Daud yang punya kitab apa jamaah? Zabur. Allah mengabadikan tentang beliau dalam surat 38. Surat Shad ayat 24. Ayat 24. Allah menyebutkan tentang Nabi Daud, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Beliau Nabi Daud alaihissalam fastaghfara rabbahu, meminta ampun kepada Rabbnya, wa kharra raki'an wa anab, seraya sambil menyungkur sujud dan bertobat kepada Allah. Allahu Akbar. Diberikan kitab, menjadi nabi rasul yang menyampaikan wahyu, tapi tetap mengiringi kehidupannya, dakwanya dengan minta ampun kepada Allah. Subhanallah. Ada lagi Nabi Sulaiman yang kita tahu kerajaannya tidak hanya menguasai manusia, tapi juga bangsa jin. Apa yang beliau lakukan? Silakan dibuka surat 38, surat Shad jamaah, ayat 35. Nabi Sulaiman berkata, qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala, berkatalah Nabi Sulaiman, rabbighfirli, ya Allah, jenengan sepunten dosa kula ya Allah. Wa hab li mulkan, terus berikan kepada saya kerajaan ya Allah, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang kerajaan itu tidak engkau berikan setelahku. Masya Allah. Jadi hanya khusus untuk beliau. Minta kerajaan yang khusus untuk beliau saja. Memang gak ada setelah itu ya. Innaka antal wahhab, karena engkau ya Allah zat yang maha memberi. Poin kita bukan minta kerajaannya ya, tapi minta apa? Minta ampun Nabi Sulaiman kepada Rabbnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengabadikan tentang beliau di dalam surat Muhammad. Dalam surat Muhammad, surat 47 jamaah, ayat 19.
Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi Muhammad sambil mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampunan atas kesalahanmu dan untuk orang mukmin dan mukminah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu banyak. Nanti akan saya sebutkan berhubungan dengan ini. Tapi kemudian kita lihat bagaimana orang-orang soleh, tadi para anbiya, orang-orang soleh juga seperti itu. Orang-orang soleh itu, orang-orang yang baik itu, di Al-Quran disebutkan, di antara ciri mereka adalah minta ampun kepada Allah. Silakan dibuka surat Al-Hasr, surat 59 ayat 10. Allah mengatakan tentang orang-orang yang soleh, yang minta ampun kepada Rabb-Nya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan apa? Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan dosa siapa? Saudara-saudara kami. Artinya orang yang soleh di sini itu nggak pelit berdoa untuk mendoakan siapa? Saudaranya, meskipun nggak di WA dulu. Aku dongakno ya. Oke, 86. Nggak perlu di WA didongakno jamaah. Itu saudara yang soleh itu. Maka sama ummahat itu. Kalau ummahat yang baik itu nggak nunggu di WA dulu. Aku dongakno ya nek waras ya. Aku lara weteng iki soalnya. Nggak menunggu didongaken. Ketika mendengar berita ada saudaranya yang sakit, dia mengangkat tangannya, berdoa untuk dirinya dan untuk saudaranya. Ini cirinya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Disinilah perlu kita menjadi orang yang loman doa. Kalau nggak bisa loman uang, jadi loman apa? Doa. Hanya modal apa? Mengucapkanlah. Yarhamukallah. Insya Allah tidak berat. Insya Allah tidak berat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Oleh karena itulah disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar juga, yarhamukallah, bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam orang yang sangat istiqomah berdoa. Nanti insya Allah di akhir pembahasan saya tutup dengan tulisan Syekh Abdul Razak. Bagaimana kehidupan akhir Nabi itu menarik, karena beliau orang yang sangat istiqomah istighfar. Dan mungkin di antara kita jarang baca istighfar ini. Nanti saya sebutkan insya Allah. Di hadis yang lain dikatakan bahwasanya Ibni Umar pernah berkata, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata sahabat Abdullah bin Umar, sungguh kami pernah menghitung dalam satu majelisnya Nabi, tatkala Nabi duduk, sekali duduk beliau membaca Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Sekali majelis. Allahu Akbar. Sekali majelis. Kula jenengan sekali majelis, sekali nggih. Astagfirullah wa atubu ilaih itu majelis oleh. Subhanallah. Jadi dihitung. Kunna na'uddu, kita menghitung. Dalam majelis satu kali Nabi itu baca Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Makanya tidak heran kalau beliau juga berkata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian pertanyaannya, kenapa penduduk surga tatkala di dunia banyak istighfar? Limadha? Kenapa penduduk surga tatkala mereka di dunia, di tempat mereka beramal soleh, kok banyak istighfar? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pasang telinga kita fahami apa yang mu'allif katakan agar kita bisa mengamalkan. Karena li'annallaha amarahum bil istighfar. Pertama, penduduk ahli surga tatkala mereka di dunia banyak istighfar karena Allah yang memerintahkan mereka beristighfar. Karena sesungguhnya Allah yang memerintahkan mereka beristighfar. Mana ayatnya Ustaz? Wah, silakan dibuka. Surat 41, surat Fussilat ayat 6 jamaah. Saya akan baca potongannya aja biar cepat. Nanti kalau panjang nanti enggak selesai ya. Di potongan ayatnya di situ ada ayat 6. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomalah kalian dalam beribadah. Lalu kemudian beristighfarlah. Disuruh istiqomah dalam ibadah, terus ngapain? Suruh istighfar. Perintah di sini jamaah. Diperintahkan oleh Allah untuk istighfar. Allah juga mengatakan, silakan dibuka surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 199. Allah mengatakan di potongan ayat terakhir, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Dia Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah, bagaimanakah sikap orang yang beriman tatkala datang perintah? Sami'na wa ata'na. Kita mendengar perkataan Engkau ya Allah, kami akan taat. Ketika Engkau memerintahkan kami beristighfar ya Allah, kami pun akan insya Allah banyak istighfar. Ketika kami habis melakukan ketaatan, kami akan istighfar. Ketika kami setelah berbuat maksiat apalagi, kita pun akan berbanyak istighfar. Inilah bukti keimanan kami kepada Engkau ya Allah, kita akan banyak istighfar. Jamaah, yang kedua, kenapa penduduk surga tatkala mereka di dunia banyak istighfar? Li'annahum qad 'alimu wa 'aikanu annahu la yaghfiru dzunub illallah. Karena sesungguhnya mereka ngerti, mereka faham, mereka mengetahui dan yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Tatkala Allah memerintahkan untuk istighfar, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beristighfar, yang minta ampun akan diampuni. Tadi di awal kita bilang, kalau orang itu diampuni dosanya akan jadi orang yang apa? Bahagia. Tapi kalau dia nggak diampuni jadi orang yang merugi, celaka. Surat keempat ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Wa may ya'mal su'an, sinten mawon tiyang sing ngamalaken sebuah amalan sing awon, sing jelek. Jadi dia beramal dengan amalan yang jelek. Aw yadlim nafsahu, atau dia mendolimi dirinya sendiri dengan kemaksiatan. Summa yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun. Ya Allah, dengan sepunten dosa kula ya Allah. Kula mantun ngeten, mantun maksiat niki, mantun gak salat, mantun gak poso, mantun ningali sing haram-haram. Sampeyan sepunten ya Allah. Yajidillaha ghafurur rahima, niscaya dia akan menjumpai kalau Rabb-nya itu, Allah itu zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata muallif, wahai umat Islam, hei orang-orang yang bermaksiat,
Dengarlah ayat ini. Dengarlah ayat ini. Orang-orang yang habis berbuat salah, berbuat dosa, mintalah ampun karena Allah itu Maha Pengampun. Kata beliau, hei orang-orang yang makan riba, apa yang menghalangi kalian untuk minta ampun kepada Allah? Beristighfarlah, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wahai orang-orang mutabarrijah, orang-orang yang buka auratnya, suka pamer kecantikannya, rambutnya, telinganya, antingnya, dan yang lain-lainnya, bertobatlah, minta ampunlah kepada Allah. Niscaya kalian akan menjumpai Allah itu Maha Pengampun. Wahai tarikus shalah, wahai orang-orang yang meninggalkan salat, wahai orang-orang yang sama orang tua berani, wahai sama orang-orang yang sama tetangga enggak tegur sapa, wahai orang yang sama istri keras, pelit, kaku, kasar, wahai orang-orang yang sama suami berani. Siapa ini? Siapa ini? Istri. Hati-hati. Istri. Bukan istri ya, istri. Ketika jenengan berani sama suami, enggak taat sama suami, berkata keras, kasar, dan mohon maaf berbuat maksiat, maka mintalah sama Allah ampunan dan mintalah maaf sama suami. Niscaya kalian akan menjumpai Allah itu Maha Pengampun. Bagi para suami, tatkala ada istri yang minta maaf, ada istri yang minta ridho, janganlah kemudian berpaling muka. Sambutlah dengan senyuman dan kebahagiaan. Maafkanlah dia, sebagaimana ketika engkau berbuat salah, engkau dimaafkan. Itulah kebahagiaan berdua. Wahai orang-orang yang berbuat maksiat, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wahai orang-orang yang berbuat kejahatan, kemaksiatan, kedzaliman, terus dia ingat kalau itu salah, itu dosa, itu maksiat, maka kemudian dia minta ampun atas dosa-dosanya, dan dia tahu karena memang Allah lah Maha Pengampun dari dosa-dosanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu suka berlaku maksiat, suka berbuat kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, dan aku akan mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepada aku, niscaya aku akan ampuni kalian. Lihat jamaah, ini panggilan dari Allah, panggilan dari Rabbil Alamin. Wahai peminum khamr, wahai pelaku riba, wahai wanita yang suka membuka aurat, wahai pendusta, wahai pentinggal salat, wahai orang-orang yang berkata keji kotor dan yang lainnya, bertobatlah, mintalah ampun kepada Allah, penuhilah panggilan Allah ini, karena Allah mengatakan ya ibadi, hei hambaku. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, lau balagat tunubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau sekiranya dosa kamu setinggi langit, Allahu Akbar, dosa setinggi langit. Siapa yang pernah mengukur langit jemaah? Menunjukkan apa? Banyaknya, tingginya itu banyaknya. Sekiranya dosa kamu setinggi langit, terus kalian meminta ampun kepada aku, ghafartu laka, aku akan ampuni dosamu, wala ubali, aku enggak peduli sudah. Wa kaza piro, kalau kalian minta ampun, niscaya kalian akan menemui aku Maha Pengampun. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rabb kita yang memanggil kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, wahai pelaku-pelaku kemaksiatan, ingatlah Allah terus membuka ampunannya untuk kalian. Sebaliknya juga, wahai orang-orang yang habis berbuat ketaatan, jangan lupa tatkala selesai berbuat taat, tetap iringi juga dengan istighfar.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, silakan dibuka teman-teman, surat 73. Surat Muzammil, di antaranya ayat yang terakhir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tatkala Allah memerintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairu wa a'dama ajrah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Muzammil ayat 20 nggih. Kata Allah, wa aqimus shalah, dirikan salat. Ini amal soleh jamaah. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Ini amal soleh. Wa aqridullaha qardan hasana, dan bersedekahlah, belilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, bersedekahlah. Ini amal soleh. Dan kata Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairu wa a'dama ajrah. Apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian dari kebaikan, niscaya kalian akan menjumpai di sisi Allah dan balasannya lebih baik dan lebih banyak. Setelah itu apa? Lihat, setelah kita beramal soleh, salat, zakat, sedekah, wastaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah. Padahal habis berbuat amal soleh, kok disuruh minta ampun ya? Masya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penerima taubat, maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah contoh bagaimana seorang hamba tatkala habis beribadah disuruh untuk beristighfar. Contoh yang lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tatkala habis wudu, maka di antara doa wudu adalah minta ampun kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beberapa doa wudu dengan 3 hadis. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis kedua, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis ketiga, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 doa inilah doa setelah wudu. Poin kita yang mana? Poin ketiga. Tatkala kita habis wudu, kita disuruh apa? Subhanaka, maha suci engkau ya Rabb. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Padahal setiap kita wudu, tetesan air yang jatuh dari wajah akan menjatuhkan juga kesalahan dan dosa sebab wajah. Tatkala kita membasuh tangan, tetesan air yang jatuh ke tanah juga meneteskan dosa karena sebab tangan, dan seterusnya. Tapi itu pun Nabi mengajarkan astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahu akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala Anda misalkan habis wudu, kita sholat. Di sholat begitu banyak doa yang isinya minta ampun. Sangat banyak. Enggak saya baca semua sudah. Tadi di antara contohnya, ketika duduk di antara 2 sujud. Atau nanti secara khusus tatkala sujud, ketika setelah turun ayat An-Nasr. Tatkala Nabi SAW dimintai Abu Bakar, ya Rasulullah, tolong berikan wasiat kepada saya sebuah doa yang bisa saya baca ketika sholat. Apa wasiatnya? Maka beliau mengatakan, ucapkan Allahumma inni dolamtu nafsi Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasirah wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pernah dengar teman? Halo? Ini doa ketika tahiyat akhir. Setelah innaka hamidum majid, sebelum salam situ kita baca. Ini doa Nabi kepada sahabat siapa? Abu Bakar. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsira. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, ampuni aku. Maghfiratan min indika, yang itu ampunan datang darimu.
Warhamni, rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim, karena engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sekelas Abu Bakar tetap baca ini jemaah, padahal dijamin surga. Maka kalau bisa Anda ketika sholat pun supi dengan doa ini, Allahumma inni dzalamtu nafsi, dan seterusnya. Begitu pula jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam selesai sholat duha. Nah, ini ibu-ibu biasanya sholat duha nggih. Bapak-bapak nggih? Halo. Nah, kalau bisa ya sholat duha, itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, kepada Abu Dzar, termasuk Ausoni haululi di salasin itu. Aku diwasiati oleh Nabi dengan 3 perkara. Apa di antaranya? Sholat duha 2 rakaat, sholat witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari tiap bulan. Bahkan kata sahabat Abu Dzar dalam hadis Muslim, semenjak aku diwasiati Nabi, aku nggak pernah meninggalkannya. Karena wasiat. Lah, Nabi SAW dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika habis sholat duha, beliau membaca Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Halo, ibu-ibu baca ini nggih? Dibaca 100 kali. Waduh, 100 Ustaz. Iya, 100. Ringan insyaallah, gampang. Cek abotan suwian nonton bola. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Ummul Mukminin, hatta qalaha mi'ata marrah. Nabi membacanya 100 kali. Ini diantara wirid yang sunnah setelah sholat duha. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, habis sholat duha Nabi istighfar. Nabi istighfar. Tatkala kita lihat orang-orang wukuf di Arafah, setelah pergi dari Arafah menuju mana jamaah biasanya? Dari Arafah ke Muzdalifah. Apa yang dilakukan? Istighfar. Surat Al-Baqarah 199. Dan banyak hal lagi. Termasuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tingali. Ketika kita selesai salat, istighfar. Setelah kita salat malam tadi, wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah wudu, setelah haji, bahkan ketika Allah merintahkan kita istiqomah, apa? Ditutup dengan istighfar. Jadi begitu banyak petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh kita untuk istighfar. Sehingga istighfar ini tidak menunggu habis maksiat. Habis kita berbuat taat, silakan istighfar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang yang ketiga, kenapa orang ahli surga itu tatkala di dunia kok memperbanyak istighfar? Dijawab oleh beliau, karena mereka tahu sesungguhnya annal istighfarah tariqun mausilun ilal jannah. Karena sesungguhnya dengan istighfar, dengan memperbanyaknya, itu menjadi jalan yang mengantarkan ke surga. Jadi tiang niku supados saged menitih menuju surga, napa? Banyak istighfar. Mana hadisnya? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Sayyidul istighfar antakul, di antara penghulunya istighfar. Kalau yang sekarang mengatakan istighfar yang paling top markotop nih. Istighfar yang paling bagus, antakul, engkau mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lihat kata Nabi, man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa orang yang membacanya di pagi hari dan sebelum dia sore dia meninggal dan dia yakin dengan apa yang dia ucapkan itu, maka dia menjadi penghuni surga. Yakin ya? Makanya harus dihayati, direnungkan, bukan hanya di lisan yang kita baca.
Siapa yang membacanya yakin dengan isinya itu, famata min yaumihi qabla ayyumsiyah, meninggal hari itu sebelum sore, kata Nabi, fahuwa min alil jannah. Nabi melanjutkan, wa man qalaha minal laili, dan siapa yang membaca di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan ucapan itu, ternyata famata qabla ayyusbihah, sebelum pagi dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah, maka dia akan menjadi penghuni surga. Rawahul Bukhari. Masya Allah, sahih jemaah. Makanya pun supe Sayyidul Istighfar pagi dan sore diperbanyak, tambah jos ini. Jangan lihat yang lain-lain lah, sudah dari Nabi cukup lah. Karena banyak orang itu yang nggak mencukupkan dari Nabi, golek sing liya-liya jemaah. Sing ngene, sing ngono, sing ngene, sing ngono, diiming-imingi tok. Tapi kalau hadisnya nggih, hati-hati. Ini yang hadisnya jelas, hadisnya sahih, kadang malah diremehkan. Sama halnya dengan sholawat. Sholawat yang Nabi ajarkan, sholawat Ibrahimiyah yang jelas keutamaannya, kadang diremehkan. Buktinya nggak begitu semarak ya, nggak begitu syiar, tapi yang lainnya Masya Allah syiar sekali, sampai tiap waktu sholat kita mendengarnya. Paham? Ini jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahli surga mereka memperbanyak istighfar karena mereka yakin ini menjadi pengantar menuju surga, maka diperbanyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, yang keempat, kenapa penduduk surga mereka tatkala di dunia memperbanyak istighfar, maka mereka faham, li'annahum qad alimu annal istighfara tariqul lil khusul ala khairatid dunya. Karena sesungguhnya, mohon maaf, orang yang banyak istighfar akan mendapatkan kebaikan dunia juga. Orang yang banyak istighfar akan mendapatkan kebaikan dunia juga. Makanya suatu hari ada seseorang yang datang kepada Imam Hasan Basri. Wahai Imam, di tempat saya ini gak pernah ada hujan. Apa kata Imam Hasan Basri, seorang tabi'in? Banyak istighfar. Datang orang kedua. Wahai Imam, di tempat kami, mohon maaf, terjadi kekeringan, sehingga kebun kami gak berbuah. Apa jawabannya? Istighfar. Datang seseorang, wahai Imam, saya nikah sudah lama, gak punya anak. Apa kata Imam? Istighfar. Orang keempat datang, wahai Imam, kalau ini kok miskin sih? Kalau kok miskin nih? Kata Imam, ya istighfar, terus barengi ambil usaha, jangan istighfar dong. Artinya ini kan usaha yang kita sandarkan kepada Allah, tapi usaha dohir yang harus. 4 orang datang dengan kasus yang berbeda. Apa jawabannya? Istighfar. Makanya ada seorang muridnya yang mengamati itu, akhirnya bertanya, wahai Imam, datang orang pertama jawabannya istighfar, datang orang kedua istighfar, datang orang ketiga istighfar, datang orang keempat kok sama ya Imam? Beliau mengatakan, itu bukan jawaban saya, itu jawaban Allah tatkala Allah menceritakan Nabi Nuh bersama kaumnya. Surat 71 teman-teman, ayat 10 sampai 13. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarzuna lillahi waqara. Itulah jawaban Nabi Nuh. Hei umatku, aku berkata, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah. Istighfarlah, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya dia zat yang maha pengampun. Kalau kalian minta ampun, apa janjinya jemaah? Lihat, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan diturunkan dari langit hujan yang lebat. Terus tidak hanya itu, apa? Wa yumdidkum bi amwal, akan diperbanyak harta, wa banin, anak-anak, dan kebun-kebun yang nanti bisa berbuah dan mengalir sungai. Ini manfaatnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk
Manfaatnya istighfar itu saged menolak bala. Kenapa jemaah? Menolak bala. Makanya solusi di hari ini, tatkala gempa sering datang, erupsi terus hadir, banjir datang, tanah longsor, maka kita harus kembali kepada Allah. Harus apa? Istighfar. Silakan dibuka contoh jamaah. Surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka kalau sekiranya kamu masih di sana wahai Muhammad. Dan Allah tidak akan mengadab mereka kalau mereka apa? Beristighfar. Jadi di antara sebab nggak ada musibah itu kalau ada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sudah nggak ada, maka sebabnya ada sekarang. Datang musibah. Tapi ketika di sebuah kaum kelompok banyak istighfar, nggak akan ada musibah. Makanya dalam ayat dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk bumi itu beriman, bertakwa, maka akan dibuka apa? Keberkahan dari langit maupun dari bumi. Tapi ketika mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan siksa bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat. Al-A'raf 96. Al-A'raf 96. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados istighfar tidak hanya untuk mendapatkan kebaikan dunia, tapi juga untuk menolak musibah. Maka saat-saat ini kita perlu banyak istighfar. Musibah datang, maksiat itu sebabnya. Maka jangan hanya ini fenomena alam, ini erupsi Semeru ini, gempa bumi mulai Cianjur, Jember, terus mana lagi? Terus kan? Ini fenomena alam, kan ada yang geser katanya ya. Tapi orang yang beriman tidak melihat dari sisi itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Silakan dibuka misalkan surat Ar-Rum 41. Allah mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Sebab apa? Tangan manusia. Kata sahabat Ibni Abbas, karena dosa-dosa manusia. Allah mengatakan juga dalam ayat yang lain, surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah musibah yang menimpa kalian disebabkan akibat tangan-tangan kalian sendiri juga. Jadi ada campur tangan manusia yang mengundang apa? Musibah. Tatkala istighfar, tatkala minta ampun, maka insya Allah akan terhindar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita perlu untuk terus istiqomah melakukan istighfar. Dan berikut ini di antara lafaz-lafaz istighfar. Berikut ini di antara lafaz-lafaz istighfar. Contoh, bisa kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau bisa astaghfirullah minar riba, astaghfirullah ya dari apa, dengan disebutkan nggak apa-apa. Ya Allah, aku minta ampun karena riba dan seterusnya. Atau bisa astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, bisa. Atau rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli kayak tadi. Atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau habis salat duha tadi, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam riwayat Tirmidzi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sahih, boleh. Bahkan ini ada keutamaannya. Apa kata Nabi? Lihat. Man qala astaghfirullahal azim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana faru minaz zahfi. Akan diampuni dosanya meskipun lari dari medan perang. Siapa orang yang mengatakan astaghfirullahaladzim terus alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka akan diampuni dosanya meskipun seandainya lari dari medan perang. Masya Allah. Hadisnya sahih, rawahu Abu Dawud. Jadi ada astaghfirullah langsung la ilaha illallah, ada astaghfirullahaladzim, dua-duanya ada riwayatnya. Atau tadi Allahumma inni dolamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, monggo. Atau sayyidul istighfar. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi. Yang penting isinya apa? Istighfar. Pun terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz apa yang bisa kita baca? Saya mengambil dari kitab Jawamil Adiyah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Ya, kumpulan doa-doa dari Nabi. Di antara kebiasaan Nabi, beliau itu suka begini. Mengucapkan subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Pernah jenengan gitu? Jadi satu paket. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih, satu paket. Kalau selama ini kan bisa-bisa, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Terus astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini satu paket, satu rangkaian. Saya baca. Rawa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qauli subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Imam Muslim meriwayatkan hadis nomor 484 dari Ummul Mukminin Aisyah. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat, maka Aisyah berkata, faqultu ya Rasulullah, araka tukthiru min qauli subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi, kata Aisyah, ya Rasulullah, kula kok ningalin jenengan memperbanyak baca subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih, kenging nopo? Nabi menjawab, khabbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha akthartu min qawli subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih faqad ra'aituha. Aku telah mendapatkan kabar dari Rabbku. Sesungguhnya apabila aku melihat tanda dari umatku yang itu dekatnya ajalku, maka aku akan memperbanyak ucapan subhanallah bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan sudah aku melihatnya. Apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Inilah tandanya. Maka aku pun memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka monggo niki lebih-lebih khususnya sing tiyang pun sepuh-sepuh. Halo, sing? Kenapa? Karena Nabi sebentar lagi akan meninggal. Ini di Fathul Mekah ini, tahun 8 Hijriah ini. Nah, kita perbanyak baca ini, terus pas sujud yang biasanya subhana rabbiyal a'la diganti subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Halo, coba pas sujud subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini yang dibaca oleh Nabi tatkala sujud untuk apa? Mengamalkan ayat tadi, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Maka bacaan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli pas banget untuk orang tua-tua ini.
Yang muda Ustadz, ya pas juga gitu loh. Pas juga. Cuma Nabi ini baca tatkala datang surat tadi An-Nasr itu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pesan terakhir, mari kita banyak istighfar dan jangan lupa apa tadi? Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan kala sujud kita berbanyak subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli untuk mengamalkan surat An-Nasr. Terakhir, ini juga bagaimana Nabi sangat perhatian dengan istighfar. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi tatkala mau meninggal, beliau menyandarkan punggungnya ke tubuh Aisyah. Ya, ini riwayatnya banyak ketika Nabi mau meninggal. Tapi di antaranya ini, tatkala seperti itu Nabi itu membaca Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Pernah dengar? Jadi ini di antara kehidupan akhir Nabi. Artinya begitu istiqomahnya Nabi dengan istighfar. Tatkala mau meninggal, yang beliau baca apa? Allahumma ghfirli, ya Allah jenengan sepunten dosa kula. Warhamni, ya Allah jenengan rahmati kula. Wa alhiqni, dan kumpulkan aku birrafiqil a'la dengan teman yang tertinggi. Ya, apa itu? Di surat An-Nisa 69. Lihat, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin ulaika rafiqah. Itulah sebaik-baik teman. Jadi di hadis ini menunjukkan begitu istiqomahnya Nabi dengan istighfar. Tiap hari 170 lebih, habis sholat duha dan seterusnya. Termasuk ketika mau meninggal, tetap Nabi mengatakan apa? Allahumma ghfirli warhamni. Ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku. Padahal kita tahu dalam surat Al-Fatah, Nabi itu telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi kenapa beliau tetap istighfar? Subhanallah. Ini untuk mencontohkan kepada umatnya. Paling akhir jamaah yang dimuliakan Allah, ini bonus. Bonus untuk jenengan. Apa itu? Nabi pernah berkata, 2 hadis saja terakhir pun. Tubah liman wajada fi sahifatihi istighfaron kathiron. Tubah, beruntunglah. Liman, bagi siapa saja, wajada, yang menjumpai, fi sahifatihi, di buku catatan amalnya, istighfaron kathiron, istighfar yang banyak. Terus tiang yang beruntung nanti tatkala bertemu dengan Allah, melihat ternyata buku catatan amalnya isinya apa? Istighfar yang banyak. Lah kapankah bisa itu kita raih? Kalau kita mengisi tatkala di dunia, kita berbanyak. Biar nanti kita akan bahagia tatkala menerima catatan amal. Hadis sahih rawahu Ibnu Majah. Paling akhir Nabi bersabda dalam hadis Hasan rawahu Tabrani. Nabi bersabda, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyuksir fiha minal istighfar." Man ahabba, sinten mawon tiyang sing remen, sing seneng ingin, antasurrahu sahifatuhu, catatan amalnya itu menjadikan dia bahagia, menyenangkan. Falyuksir fiha, maka perbanyak di dalamnya minal istighfari, dengan bacaan istighfar. Terus menawi kula jenengan nanti ingin kepingin seneng tatkala nerima napa catatan amal, perbanyaklah isinya dengan apa? Istighfar. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kami, jenengan semua dan kaum muslimin muslimat untuk bisa istiqomah dan lisannya basah dengan bacaan istighfar. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Taib, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Memang ada hadis yang lain tapi masih diperbincangkan. Terakhir pun, paling akhir lagi, Nabi mengatakan, man aktsara minal istighfar, siapa orang yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan jadikan di setiap
masalah, kesusahan, jalan keluar. Wa min kulli dzikin makhraja, di setiap kesumpakan, kerupukan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dia dari arah yang tidak dia sangka. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama mensahihkan riwayat ini. Tapi ala kulli hal, ya memang itulah istighfar, akan dapat kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk ahli istighfar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Taib, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya mungkin bisa tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Boleh minum nggih kula nggih? Bismillah. Monggo. Kalau menurut waktunya sampai jam 11 nggih. Nggih ta? Oh. Nggih, monggo. Mungkin langsung dulu menawi teng ngajeng kula, Bapak menawi wonten. Tapi insyaallah paham sedaya nggih, insyaallah nggih. Pun bertanya lho nggih. Nggih, monggo jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara istighfar dan taubat itu. Baik, bagus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bertaubat dengan istighfar itu apa? Bertaubat itu adalah ungkapan dia kembali kepada Allah. Saya kembali kepada Allah. Wa anibu ilallah, kembali kepada Allah. Rujuk kepada Allah. Istighfarnya bentuk pengakuan dari apa? Apa yang dia lakukan. Akhirnya astaghfirullah. Kalau taubat kembali kepada Allah. Istighfarnya kita mengatakan astaghfirullah. Biasanya memang kadang dua ungkapan ini jadikan satu, tapi ketika berpisah ya beda. Taubat kembali kepada Allah, istighfarnya mengucapkan kata-kata astaghfirullah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nggih. Saat masuk itu Nggih. ini ada yang subhanallah wa bihamdika Allahumma Iya. sama enggak dengan yang tadi? Iya, itu sama. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Langsung enggak? Subhanallah wa bihamdika Allahumma. Nggih, subhanaka Allahumma itu subhanaka kalau digandeng subhanaka Allahumma sama. Jadi itu memang tatkala Nabi alaihi salatu wasallam setelah mendapatkan surat apa tadi? An-Nasr, memperbanyak itu. Ya, jadi itu kita baca. Ya, Ustadz, kalau yang muda masih belum nikah boleh nggak? Ya boleh. Jadi nggak harus yang tua-tua saja. Cuma kebetulan Nabi memperbanyak itu ketika usianya sudah lanjut, karena mengamalkan ayat An-Nasr tadi. Sama, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Oke, monggo yang langsung dulu, nanti baru yang tulisan. Baik, tidak ada nggih? Langsung ditulisan. Oh, ada lagi, masya Allah. Nggih. Ini harus diseleksi nih ya. Saya baca pelan dulu, nanti baru saya keraskan. Bismillah. Baik, pertanyaan menarik yang saya pahami dari tulisan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz bersama keluarga, amin. Juga jenengan bersama jamaah yang di sini dan keluarganya, Allahumma amin. Ustadz, satu ya, selain sholawat Ibrahimiyah, sholawat apa saja yang diajarkan oleh Nabi? Jamaah, sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang redaksinya banyak, bukan hanya satu, Bu. Ya, artinya begini, yang ingin saya nasihatkan, selama sholawat itu datang dari Nabi, monggo kita baca. Dan itu redaksinya bermacam-macam. Contoh yang paling terkenal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini satu. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik. Kalau tadi kan Allahumma wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ketiga, contoh,
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwaji wa dzurriyyati kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Intinya yang datang dari Nabi biasanya ada Ibrahimnya gitu loh. Ada Ibrahimiyanya. Itu yang perlu kita baca. Jadi kita lebih memilih sholawat yang langsung Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Makanya suatu saat ketika para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kita ini kalau memberikan salam kepada jenengan bisa. Wa kaifa nusolli alaika?" Terus bagaimanakah kalau kita bersolawat kepada Anda? Maka Nabi mengajarkan sholawat Ibrahimiyah. Lihat, ketika kita sholat, itu kan amal yang paling utama, yang paling dicintai Allah. Dan Nabi menyuruh kita dan mencontohkan apa? Untuk membaca sholawat yang paling utama, yaitu Ibrahimiyah. Karena di amalan yang paling utama. Coba sholawat yang lain, antum taruh di sholat, boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Sholawat A, saya nggak sebut namanya. Sholawat B, sholawat C, taruh di sholat. Bisa nggak gantikan? Nggak bisa. Menunjukkan berarti itu apa? Sholawat yang nggak punya kemuliaan yang besar. Memang meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan selama tidak ada unsur syirik dan maksiatnya. Tapi lebih selamat kita kalau ingin bersolawat yang ma'thur saja, yang langsung ada nas hadisnya, lebih aman, lebih selamat. Dan lebih memang keutamaan kita dapat. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asra. Siapa orang yang berselawat sekali kepadaku, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Ditulis untuknya 10 kebaikan, dihapus dosanya 10 dosa. Itu sholawat-sholawat yang datang dari Nabi, bukan yang lain. Meskipun katanya siapa yang baca sholawat ini kayak khatam Quran 66 kali. Ada. Iya, akhirnya apa? Sholawatan tok, tak pernah baca Quran. Dados ibu engkang bertanya, ngapunten, monggo sholawat yang datang dari Nabi semua kita baca. Ibrahimiyah itu banyak redaksinya. Cuma mungkin kita sedikit yang menghafal. Jadi selama ada hadisnya, monggo saged diamalaken dan itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. 2. Misalkan dalam satu waktu dan di hari yang sama dan waktu yang sama ada acara reuni keluarga, isinya A, B, C, D ya, jangan. Dan yang satu lagi ada acara taklim. Mana yang harus kita pilih Ustadz? Datang ke acara reuni atau ke taklim? Wallahu a'lam bishawab. Pada dasarnya ketika kita diundang oleh seorang muslim, itu hukumnya apa? Wajib datang ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang maka datangilah. Tetapi ulama kemudian memberikan syarat, datang ke undangan kalau nggak ada kemaksiatannya dan tidak ada hal-hal yang melanggar syar'i. Lah, kalau ada yang melanggar syar'i maka boleh nggak datang. Sehingga ya diundang reuni, kan hukum asal kan datang, soalnya diundang. Acaranya nggak syar'i, acaranya kumpul-kumpul ikhtilat. Akhirnya khawatir cinta lama bersemi kembali. Nah, maka dihindari. Apalagi yang tidak syar'i. Lebih-lebih ada ngaji, ngajak taklim, pembahasannya masalah tauhid yang wajib diketahui bagi masing-masing orang. Ya maka ketika dua hal sama-sama baik, apa kata ahli usul fikih? Maka yang kebaikannya lebih banyak, lebih besar kita dahulukan. Ngaji khususnya bahas masalah yang harus kita ketahui, bahas masalah tauhid, masalah sholat, masalah puasa yang wajib kita ketahui, kita wajib datang untuk mencari ilmu itu. Lah lebih-lebih kalau tadi reuninya apa acaranya hahaha ya. Nah, seperti itu. Paham nggih? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus kita dudukkan masalahnya. Hukum asal memang diundang itu kita wajib datang. Selama memang undangannya itu yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang harus saya katakan ketika diundang tetangga titik-titik? Terkadang saya merasa sungkan dan takut tetangga tersinggung. Bagaimana cara menolaknya tanpa menyinggung perasaan? Ya, caranya
Ya ada acara keluar kota gitu aja, tinggal rekreasi gitu ya. Kemana nggak datang rekreasi aku gitu aja. Terus menghindar ketika itu acara yang tidak syar'i, maka tidak masalah. Caranya bagaimana? Ya mungkin dengan alasan tadi ada acara. Kan acara macam-macam. Apa belanja itu acara juga. Itu namanya tauria. Kemana kemarin nggak datang? Sepunten nih kalau ada acara kali keluarga loh. Keluarga sinten bojoku lho anak. Itu acara, nggak masalah. Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita menitip dagangan di koperasi? Wallahu a'lam bishawab. Kalau koperasinya ada simpan pinjam yang ada ribanya, dihindari saja. Istighfar yang seperti apa yang diterima oleh Allah? Istighfar yang ketika orang mengucapkan dengan ikhlas, dengan tulus, dan mengetahui isinya dan memang memahaminya. Jadi amal itu bisa diterima kalau kita ikhlas. Kedua, ittiba'un nabi. Maka baca istighfar yang niru nabi. Jangan kayak yang seperti di luar sana. Paham? Banyak istighfar di luar sana. Meskipun kayaknya enak tabuhane soalnya. Tapi yang syar'i saja. Tadi Sayyidul Istighfar. Atau mungkin Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau Allah maghfirli wa tub alayya. Atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Yang syar'i. Cukuplah dengan yang syar'i. Jangan ngambil yang tidak syar'i. Makanya kadang orang itu ngambil yang enggak syar'i karena enggak tahu yang syar'i. Yang sunnah ada enggak diambil. Yang enggak sunnah, waduh, diseluk aja. Nah, kita ambil yang sunnah. Ingat perkataan Ibnu Mas'ud, sedikit sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak sunnah. Ya, tidak sunnah maksudnya ya, yang baru gitu loh. Assalamualaikum, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga, amin. Juga jenengan yang bertanya dan semuanya yang di sini. Mana yang dipilih Ustaz antara menyampaikan hukum waris kepada ibu yang mana bapak sudah meninggal, atau tidak menyampaikannya ditakutkan nantinya ada kerenggangan antara keluarga? Karena hampir semua harta rahimahullah bapak mertua saya dikasihkan saudari suami saya, sedangkan kami takut akan balasan untuk bapak yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Terus kalau ada masalah yang sudah seperti ini repot. Ya perlu duduk bareng bersama untuk ngomong masalah ini. Karena ada kalanya kita sampaikan kebenaran menolak. Maka perlu musyawarah, perlu duduk baik, dan kalau bisa ada yang tua untuk menjelaskan. Tapi memang begini prinsipnya, menyampaikan itu ya kita disampaikan. Cuma kadang dalam menyampaikan kita harus tahu kapan waktu yang tepat dan cara bagaimana. Jangan mentang-mentang kemudian kebenaran kita sampaikan tanpa kita melihat hikmah. Enggak. Kita sampaikan iya, tapi kita lihat kondisi dulu. Mungkin pas ibu senang, pas ibu bahagia, dengan pelan saja. Nyampaikan saja. Enggak diterima ya enggak masalah. Sudah terjadi kan? Dan mohon maaf, ini hal yang sangat rawan terjadi konflik. Masalah apa? Warisan. Napa melih sing wis oleh. Nah, apa? Waduh, diungkit-ungkit padahal ya seterusnya. Maka ini hati-hati. Mungkin kita niatnya kan bagus, ingin mungkin menjelaskan seperti inilah Islam. Tapi kadang mereka yang salah tompo, betul. Itu yang kita harus menjaga. Kalau sekiranya ini membawa mudorot besar, ngalah sajalah sudah wis. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah rezeki yang Allah berikan kepada kita lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah azza wa jalla merahmati kaum muslimin dimanapun berada. Nggih, amin. Ustadz mau bertanya, nggih monggo. Nggih. Sekarang ini sedang viral di beberapa area atau daerah tempat wisata atau permainan anak-anak yang di dalamnya ada kuburan yang dikultuskan oleh masyarakat sekitar. Bagaimana hal tersebut dalam syariat? Apakah boleh dikunjungi atau haram? Baik. Jawaban pertama, kita mengunjungi kuburannya apa wisatanya? Nah, kalau pada dasarnya kita nggak tahu, kita hanya ingin berwisata, menikmati indahnya alam, maka tidak masalah. Kalau niatannya itu dulu. Tapi kalau dalam rangka, wah, ikut meramaikan kuburan ben seru, ya nggak boleh mengkultuskan itu. Terus kita lihat dulu, kalau memang ada kuburannya, terus ada acara pengkultusan di hari itu, di saat itu, ya kita nggak boleh. Jangan hadir supaya nggak ikut ikut andil meramaikan.
Tapi kok qadarullah kita berkunjung ke pantai A, kok ada kuburan yang dikeramatkan? Niatnya apa? Niat ke pantai, bukan niat mengkultuskan, maka insya Allah tidak mengapa. Jadi lihat niatan kita dan momennya di situ kapan itu. Kalau pas hari H ada acara apalah, nyembelih apalah misalnya, jangan datang. Contoh di pantai Laut Selatan itu kan bagus pantainya, pasirnya bagus. Tapi momennya pas itu kepala kerbau di apa kan? Dilempar. Ya jangan datang waktu itu. Jangan datang waktu itu. Sama dengan ketika di gunung, ada gunung tertentu yang sangat indah sekali. Betul? Tapi pas momen penyembelihan kurban untuk si nunggu gunung, ya jangan datang waktu itu. Ya boleh, karena untuk apa? Seolah-olah ikut meramaikan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Untuk puasa Ayyamul Bid, apakah bisa diganti dengan tanggal lain? Baik, jamaah. Puasa 3 hari tiap bulan, yang itu sunnah Nabi, itu yang utama. Itu kan berurutan, tanggal 13, 14, 15. Ini hanya keutamaannya, Bu, berurutan tatkala bulan itu bersinar. Tapi tatkala kita berpuasa diselang-selingi selama 1 bulan 3 hari cukup. Itu kata para ulama. Jangan dipahami Ayyamul Bid itu harus 13, 14, 15. Ini memang yang utama. Tapi boleh tanggal 1 puasa, terus paraise telung dino. Tanggal 5 puasa meleh. Monggo, sementing 1 bulan itu puasa berapa? 3 hari. Penamaan Ayyamul Bid dinisbahkan karena bersamaan dengan rembulan bersinar, itu untuk menamakan itu. Jadi selama 3 hari dalam 1 bulan sudah cukup, maka tidak mengapa, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau jenengan pas datang bulan, ya sebisa mungkin pokoknya 1 bulan itu puasa 3 hari, maka itu telah melakukan puasa 3 hari tiap bulan. Tidak harus berurutan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, dan tentu banyak kekurangannya. Ya, terakhir ya. Masalah puasa tadi. Ya, betul. Boleh menyiapkan puasa hari Senin Kamis sama Ayyamul Bid gimana? Wallahu a'lam bishawab, sama-sama sunnah. Yang penting pas Senin dan itu ya boleh. Yang nggak boleh kan 2 niat dengan wajib. Jadi kalau jenengan niat puasa Ayyamul Bid di tempat Senin pisan, wah sip nggih. Monggo. Wallahu a'lam bishawab. Kamis Ayyamul Bid pisan, masyaallah. Soalnya males yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah boleh ya. Tentu tadi kita akan tahu kemampuan kita. Semakin kita banyak ya semakin baik. Cuma kalau seandainya ada udzur sebab tertentu, kita 2 niat dengan 1 amalan seperti tadi, insyaallah diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan juga tetap dapat pahala yang 2, niat puasa Senin dan Yaumil Bid. Itu mungkin jamaah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian jenengan semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, khususnya untuk tim sukses ini. Terima kasih banyak untuk Pak Bambang. Terima kasih banyak yang telah menyediakan rumah beliau untuk kita ngaji. Mudah-mudahan kita semua dapat pahala yang besar, ampunan dosa, dan jadi ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mewarisi surga. Ingat, perbanyak istighfar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua yang benar datang dari Allah, dan kebenaran itu ucapan Rasulullah. Adapun yang salah, yang kurang, keterbatasan kami dan godaan dari setan, kita istighfar kepada Allah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.